Assalamualaikum, kembali lagi dengan Vima. Nah, pada video kali ini kita mau membahas tentang titik didih dan titik lebur. Ini untuk anggota kelompoknya, ini muridku ya yang buat PPT-nya ya. Yuk langsung aja kita simak. Oke, pendahuluannya. Perubahan wujud yang terjadi pada suatu materi salah satunya ditandai oleh perubahan suhu. Suhu atau temperatur merupakan ukuran dari panas maupun dingin yang dinyatakan oleh satuan Fahrenheit atau derajat F. Kelvin itu K dan Celcius itu lambangnya derajat C. Satuan suhu yang sering kita temui khususnya Indonesia yaitu Celcius yang mempunyai skala 0 derajat sebagai patokan titik beku air dan 100 derajat sebagai patokan titik didih air. Nah, salah satu contoh perubahan wujud yang mengalami titik leleh dan titik didih yaitu terjadi pada es batu yang dipanaskan hingga menjadi uap. Coba kalian lihat gambar di samping ya. Berdasarkan grafik di samping, titik awal A suatu es batu mempunyai suhu min 20 derajat Celcius dengan wujud padat. Nah, untuk A ini awalnya itu padat ya, suhunya min 20 derajat Celcius. Kemudian diberikan energi dalam proses pemanasan hingga mengalami perubahan suhu mencapai 0 derajat, yaitu terjadi pada proses Q1. Nah, Q1 ini ya, pada gambar grafik ya, coba lihat itu ada garis A ke B itu ya. Selanjutnya, dalam keadaan 0 derajat Celcius dalam proses Q2 atau BC disebut dengan keadaan melebur. Selanjutnya, lalu diberikan energi terus dalam proses pemanasan membuat air menjadi mendidih mencapai 100 derajat Celcius di dalam proses CD dengan keadaan wujud cair. Setelah itu proses DE atau Q4 adalah keadaan air yang mendidih mengalami penguapan pada suhu 100 derajat Celcius. Sementara pada EF atau Q5 itu adalah proses penguapan karena energi yang diberikan terus-menerus hingga mencapai suhu 140 derajat Celcius dalam wujud gas atau uap air. Nah, untuk pengertiannya, titik leleh yaitu temperatur atau suhu pada suatu padatan berubah menjadi cairan. Contoh dari air yaitu es batu yang mendapatkan energi panas menjadi air mempunyai titik leleh yaitu 0 derajat Celcius. Sementara titik didih yaitu temperatur atau suhu ketika cairan mengalami proses mendidih, kemudian dilepaskan ke udara dalam bentuk gas atau uap air. Pada air, titik didih yaitu 100 derajat Celcius, di mana suhu pemanasan air mulai berubah menjadi gas. Nah, ini adalah contoh titik didih dalam kehidupan sehari-hari ya. Distilasi atau penyulingan minyak bumi yaitu proses pemisahan senyawa dalam suatu larutan dengan cara pendidihan. Dengan demikian didapatkan titik didih yang berbeda-beda dari proses destilasi seperti bensin, diesel, dan parafin dan sebagainya. Yang kedua ini ada memasak. Memasak daging dengan panci presto dengan menggunakan konsep kenaikan titik didih dalam keadaan tertutup membuat uap yang dihasilkan tidak keluar dan terkumpul dalam panci presto, membuat tekanan naik dan menaikkan temperatur didihnya hingga lebih dari 100 derajat Celcius, sehingga keuntungan yang diberikan dengan memasak panci presto adalah mempercepat dalam memasak. Nah, kalau di samping ini adalah destilasi ya, itu ada penyulingan yaitu ada gas dan lain sebagainya sampai yang terakhir adalah aspal atau residu. Nah, ini adalah contoh titik lebur dalam kehidupan sehari-hari. Proses peluburan emas dalam pembentukan emas dalam suhu 1000 sampai 1400 derajat Celcius hingga berubah bentuk menjadi cair. Selain emas, besi aluminium juga membutuhkan suhu yang tinggi untuk mencapai titik lebur. Emas maupun besi merupakan zat padat yang keras hingga dibutuhkan temperatur yang tinggi untuk mencapai titik leburnya. Nah, ini adalah videonya ya.
Oke, lanjut ke titik leleh dan titik didih dalam beberapa jenis materi. Tidak semua jenis materi mempunyai titik didih atau titik leleh yang sama dengan air. Perbedaan titik didih dan titik leleh masing-masing materi memberikan karakteristik yang membedakan materi satu dengan materi lain. Di samping adalah tabel beberapa jenis materi. Nah, ini ada air, lilin, garam, besi, aluminium, emas, permata, oksigen, nitrogen, dan titik didih titik lelehnya bisa kalian lihat sendiri ya. Oke, kesimpulannya yaitu titik didih maupun titik beku masing-masing jenis materi mempunyai suhu yang berbeda-beda yang menjadikan karakteristik sendiri. Terima kasih, sekian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dan bagikan jika merasa konten ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.